Katakan bahwa kakaknya nih seharusnya sebelum konfirmasi tentang cerita karangan yang dibuat oleh Agnes, kita lebih percaya mana nih? Kita lebih percaya Agnes yang mencelakai David atau saksi Ibu N ini yang menolong David? Berapa gaji bapaknya yang bisa beliin anaknya baju 22 juta? Itu harganya sekitar 282 juta. Untuk membeli jam tangan Rolex-nya Pak Andi menggunakan uang gajinya selama setahun. Tentu nggak makan, nggak minum, baru bisa beli jam tangan Rolex. Bang. Agnes akhirnya ditahan nih, dan Mario Dendi nggak sendiri. Ada lagi anak pejabat yang hartanya miliaran. Anak dari Bea Cukai. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Dendi, Mario, sama si Agnes ya. Nah, nggak cuma hal itu ya. Let's Go ini bakal update tentang ada anak pejabat lagi. Anak pejabat Bea Cukai loh. Ini hartanya miliaran, bahkan mungkin hampir triliunan ya. Nah, nanti kita bahas nih. Tapi yang pertama, thank you banget untuk kepolisian yang sudah menahan anak Agnes ini. Nah, akhirnya nih ya, Agnes ini kemarin ini ditahan. Ini videonya. Bang jangan ditutupin, Bang. Jangan ditutupin, kita nggak. Enggak, Bang. Bang. Nah, kalian lihat di sini, mukanya ditutupi dan dilindungi gitu. Jadi dia berpakaian hoodie putih gitu sambil ditutupi sama mungkin KPI atau LPSK ya. Nah, anak Agnes ini itu ditahan di LPKS gitu, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial gitu. Mungkin nggak kayak penjara ya, mungkin ditahan, diamankan aja gitu untuk 7 hari ke depan. Memang Pak Polisi bilangnya, Agnes kamu akan kita tahan 7 hari aja. Setelah 7 hari, jadinya 7 tahun. Nambah ya, ini jebakan-jebakan polisi kan kayak gitu ya. Kayak kemarin Ibu PC, kita akan tahan Bu, kita akan lindungi Ibu 7 hari, tahu-tahu 12 tahun. Di extend. Nah, jangan-jangan Agnes kayak gitu. Tadinya bilang nggak ditahan kok Agnes, kamu juga jadi saksi doang. Pas jadi saksi, naik pangkat Agnes. Jadi tersangka, anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, sekarang udah ditahan 7 hari, bisa-bisa 7 tahun. Bisa jadi ya. Jadi penahanan ini diberikan kepolisian karena sadar polisian sudah nonton Let's Go. bukan. Karena bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk itu mengisyaratkan bahwa anak Agnes ini memang berniatan mencelakai David gitu. Dari CCTV yang pertama yang sampai sekarang belum disebar ya. Lalu yang kedua itu adalah jejak digital gitu. Dari jejak digital yang kemarin Let's Go sounding bahas-bahas, ada penjebakan, ternyata CCTV ternyata kepolisian bener nih mengungkapkan bahwa Agnes ini ada niatan untuk menjebak David. Lebih cepat netizen ya. Kalau ini nggak rame nih kasus, apa polisi akan melakukan hal yang sama? Nah, ini nggak tahu ya, pertanyaan. Dari bukti-bukti yang ada, kepolisian menyimpulkan bahwa anak Agnes ini diduga ikut dalam penganiayaan David, mencelakai David. Nah, nggak cuma itu ya, kakaknya yang kemarin. Aku kakaknya AGH. Ini yang mengkonfirmasi omongannya Agnes, itu juga banyak kena serangan netizen, terutama dari ahli pidana ya. Mengatakan bahwa kakaknya ini seharusnya sebelum konfirmasi tentang cerita karangan yang dibuat oleh Agnes, nggak ya, ini kan dugaan ya. Itu harusnya konfirmasi dulu dengan saksi N, yaitu ibu dari mamanya temannya David gitu. Karena ibu saksi N ini yang menyelamatkan David ini. Nah, dari kronologi tersebut, ibu saksi N ini mengatakan bahwa tidak ada niatan Agnes dan juga Sean untuk menolong David. Nah, itu kan jadinya kakaknya 2 kali kena bohong nih. Yang pertama mungkin dibohongi Agnes dengan chatnya bawa nama-nama kakaknya. Yang kedua dibohongi kronologinya. Bilangnya, saya nih ingin menyelamatkan David. Pengacaranya pun juga melakukan hal yang sama. Jadinya kena bully netizen. Bukan kena bully ya, kena serang gitu, kena patahan. Enggak kok, ini buktinya saksi yang menyelamatkan David. Nah, kita lebih percaya mana nih? Kita lebih percaya Agnes yang mencelakai David atau saksi Ibu N ini yang menolong David? Nah, lebih percaya mana netizen? Oh jelas, saya lebih percaya Tuhan. Jadi sekarang Agnes masih ditahan 7 hari ke depan. Dan akan melakukan rekonstruksi. Nah, hari ini ya, hari Kamis, mereka akan reka ulang nih gimana kejadian David yang sebenarnya. Nah, di sini mungkin akan berbohong lagi, mungkin ya itu karena
Tidak mau kan dia di penjara lama ya. Mungkin dia akan berbohong lagi. Kita akan update rekonstruksinya apakah sesuai dengan yang dilihat oleh saksi N ini dan juga CCTV. Nah, bakal terbongkar nih siapa yang sebenarnya berbohong di sini dan juga siapa yang berniatan banget untuk mencelakai David. Tapi nggak cuman itu ya. Selain Agnes ini sebagai orang yang membongkar koruptor-koruptor di Dirjen Pajak, wah, ternyata gara-gara Agnes ini juga ada anak-anak pejabat lain yang dicari sama netizen, yaitu anak pejabat dari Bea Cukai. Anak pejabat Bea Cukai Makassar loh, bukan Bea Cukai Pusat ya. Ini Bea Cukai Makassar yang bernama Atasya Yasmin. Nah, Atasya Yasmin ini punya papa. Nama papanya ini bernama Andi Pramono gitu. Parmono apa Pramono ya? Yang diduga 11-12 nih sama Pak Rafael, bapaknya Mario Dendi. Nah, kenapa seperti itu? Dari anaknya yang suka flexing. Nah, kita lihat aja ya. Kita bongkar nih, let's go bongkar ya. Kita bongkar apanya dulu? Anaknya dulu lah. Nah, foto yang ini aja, anaknya nih syap gayanya. Katanya memang beberapa sering di-endorse ya gitu. Nah, dari foto anaknya yang bernama Atasya Yasmin ini, wah, lihat nih. Dari jepitan rambut yang dia pakai, jepit rambut guys, itu mereknya Versace. Versace on the floor. Buat kalian yang nggak tahu ya, cari lagu Bruno Mars, Versace on the floor. Nah, itu dia Versace gitu. Itu harganya sekitar 2.500.000. Ini let's go dapat dari Twitter ya. Terus baju Balenciaganya. Nah, baju Balenciaga itu harganya 22 juta, guys. Harga baju Balenciaga 22 juta, guys. Berapa gaji bapaknya yang bisa beliin anaknya baju 22 juta? Nanti kita bahas gaji bapaknya ternyata. Lalu celananya itu IMGIA. Nih, Lesku nggak tahu ya, Lesku nggak pernah dengar brandnya. Itu 1 juta. Ya kalau celana masih oke lah, harga 1 juta masih worth it lah, masih kalangan menengah pun bisa beli ya. Dari foto anaknya yang berjalan di luar negeri dan sering keluar negeri, wah, Let's Go pernah keluar negeri dan itu memakan biaya banyak loh guys. Kemarin Let's Go sempat ke Jepang aja, itu berdua ya, itu menghabiskan sekitar mungkin tanpa shopping ya, tanpa belanja, itu cuma semingguan loh, itu 50 jutaan berdua. Gak mungkin kan ini anak cuma ngabis 50 jutaan. Wah, itu pun yang udah ditekan budget ya. Diduga ya, ini diduga tasnya aja ya yang warna merah ini ya. Let's Go nggak dapet sih yang warna merah, tapi Let's Go cari-cari di website. Ini diduga tasnya ini adalah Balenciaga guys. Balenciaga Neo Kagole City Handbag. Nah, itu seharga 2.400 euro. Euro berapa rupiah? 39 juta guys. 2.439 juta. Dugaannya dia bisa jadi salah ya, bisa jadi benar. Di websitenya Let's Go cari-cari nih. Nah, selain itu dari foto ini juga nih, ini kalau nggak salah anaknya atau istrinya nih, Let's Go nggak lihat ya. Ini pakai mobil dari logo-logonya Porsche. Woi, mobil Porsche-nya udah se-mm-an nih. Kalau yang second paling di atas 700 juta mungkin. Dan jam tangannya ini ya, kita cari mencari, netizen kemampuan cari mencari, itu jam tangannya diduga ya. Diduga adalah jam tangan yang ini guys, Rolex Date Just gitu, 31 gitu. Diduga ada yellow gold and diamond. Itu harganya 240 juta guys, 240 juta, gokil. Dan ini nggak cuman ini ya, sekarang bapaknya guys. Dilihat ini Pak Andi yang di pergelangan tangan itu jamnya jam Rolex. Terus yang cincinnya itu diduga blue sapphire, dugaannya blue sapphire gitu. Kalau jam tangannya yang dugaan kita benar itu adalah Yachtmaster. Rolex Yachtmaster itu harganya sekitar 282 juta. 282 juta guys. Mantap sekali guys. Kalau di website lainnya Let's Go dapatnya malah 358 juta. Ini lebih mahal lagi. Ini nggak tahu nih apakah dia beli retail apa resell. Kalau resell lebih mahal lagi kan marketnya. Kalau harga blue sapphire ini diduga itu puluhan sampai ratusan juta diduga ya. Ini Let's Go nggak dapet nih blue sapphire apa yang dia pakai. Apakah dia pakai cincin batu akik? Ini nggak tahu ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Itu sekelas dia ya. Nah, ternyata untuk mendapatkan seluruh kekayaan dan harta-harta mewah serta kehidupan yang nyaman, sering keluar negeri, ini berapa sih gaji yang dimiliki oleh Bea Cukai Makassar ini? Nah, dugaannya ya, ini Let's Go cari nih, dapat nih. Di dugaannya dari MSN ini, seorang pajak eselon 3. Nah, Andi Pramono ini kan
eselon 3 ya, dia PNS paling besar itu rata-rata lah, bukan paling besar ya, sorry ya. Rata-rata itu dapat 3 juta. 3 juta guys, 3 juta sampai 5.900.000 per bulannya. Gaji pokok ya. Sekitar total ya kita bilang 6 juta lah kalau dia dapat paling besar, 6 juta gitu. Ini menurut Kemenku yang regulasinya tuh Perpres nomor 156 tahun 2014 guys, tentang kinerja lingkungan di Kementerian Keuangan. Tapi kalau dari estimasi Pak Andi Pramono ya, itu kan dia kepala kantor. Dia udah tinggi nih, kepala kantor guys. Bukan staf-staf biasa yang di depan-depan bea cukai ini ya. Itu dia berhak dapat tunjangan. Di sini ya, paling besar, garis bawahi, tunjangan paling besar 13.600.000 per bulannya. 13.600.000 per bulannya. Dan dia juga dapat, selain PNS tuh dapat tunjangan istri 5% dari gaji pokok. Tunjangan anaknya 2% dari gaji pokok. Uang Kemendah itu 60.000 per hari, pejabat eselon ya. Tunjangan makan 45.000 sehari. Mau dihitung nggak? Oke, kita hitung. Jadi kita hitung 13.670.000. Ya kita bulat aja ya biar gampang ya. Kita kasih lebih fur 14 juta. Itu untuk tunjangan ya. Tunjangannya si Pak Andi ini itu 14 juta. Terus 5% gaji pokok. Berarti 5%-nya 14 juta tambah 5% jadinya 14.700.000. Terus 60.000 uang Kemendah 60.000 sehari, kita kasih lah 60.000 kali 30 hari. Ceritanya kan ini nggak libur-libur ya. 30 hari 60.000. Jadi 1.800.000 kan. Kita tambah nih 1.800.000. Tambah 1.800.000. Oke. Jadinya 16.500.000. Tunjangan makan 45.000 sehari, kita kasih sebulan, nggak perlu libur 45.000. 30 hari berapa itu? 1.350.000. Kita tambahin 1.350.000. Jadinya 17.850.000 guys. Gaji pokok tadi berapa? 6 juta. Kita tambahin 6 juta. Jadi total seharusnya menurut undang-undang yang dimiliki oleh gaji dari Pak Andi Pramono itu 23.850.000. Kita kasih fur lagi, kasih 25 juta lah. Kasih untuk mungkin ada tambah-tambahan dinas keluar kota dan lain-lain. 25 juta guys. Jadi jam tangannya dia kita kasih harga 250 juta. Yang Rolex tadi ya, kita bilang 200, kita rata-rata 250 juta lah. Jadi untuk membeli jam tangan Rolex-nya Pak Andi Pramono itu dia harus menabung kurang lebih 11 bulan. 11 bulan tanpa makan sama sekali ya. Tanpa makan, bayar listrik, bayar air, nah baru bisa beli Rolex itu dengan harga retail 280 juta kan. Ya 12 bulan lah, setahun lah. Dia harus menggunakan uang gajinya selama setahun untuk nggak makan, nggak minum, baru bisa beli jam tangan Rolex tuh. Tapi kita tidak boleh seuzon. Siapa tahu Pak Bea Cukai ini punya kemampuan menahan rasa lapar dan haus ya. Jadinya dia selama setahun dia bisa beli Rolex. Keluarganya juga gitu. Untuk jaket anaknya yang harganya 22 juta, kurang lebih itu dia nggak makan selama 25 hari gitu. Mungkin memang keluarga mereka nih kuat ya, makannya angin. Atau sinar matahari, kayak tumbuhan tuh fotosintesis tuh. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, semua uang gajinya untuk keluar negeri, untuk beli Rolex, untuk beli Porsche, untuk beli tas Balenciaga. Bisa jadi, ini kan dugaan ya. Siapa yang bisa membuktikan bapak-bapak satu keluarga ini tidak makan, tidak minum? Sekarang, seperti biasa, Instagram mereka hilang. Habis itu, apalagi ya? Sosial media anaknya, TikToknya juga hilang. Nah, ini pertanyaan nih, kalau harta-harta mereka pede banget dengan harta mereka ya, kita nggak korupsi, kita nggak apa-apa gitu ya, pasti kan mereka tidak perlu menghilangkan sosial media gitu. Kayak Indra Ken, dia nggak perlu hilangin sosial media. Kalau kemarin Indra Ken kan berani dia. Kalau mau periksa ya periksa aja uang saya dari mana. Itu kan clear dia. Bahkan dia tidak mendelete sosial medianya dia waktu dia dibilang sebagai penipu. Tapi kalau pejabat-pejabat negara kita, dia bilangnya silahkan periksa saya, tapi setelah saya hapus-hapus sosial media ya. Biar nggak bisa di-track. Nah, tapi untung ada netizen. Nah, sekarang tinggal mau bekerja sama nggak KPK dengan netizen ini? Nah, apakah KPK akan menutupi hasil-hasil korupsi yang dugaannya korupsi daripada pejabat, atau malah KPK menggandeng netizen untuk ikut membantu KPK mengumpulkan harta-hartanya? Jadi kan netizen lebih tahu ya daripada KPK dalam mengulik dan mempercepat, membongkar hasil dugaan-dugaan koruptor. Nah, siapa tahu Lesko dihubungi KPK.
Let's go, saya nonton video kamu, kayaknya kamu bener deh. Coba kamu hitungin lagi dari post anaknya pada saat tanggal 1 Desember 2022, foto ini coba kamu hitungin berapa kira-kira budget anaknya ini untuk membeli baju-baju Balenciaga. Nah, bisa kan, Let's Go bakal membantu. Kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, berarti kan kita tahu ya. Pak, ada yang melindungi mereka. Nah, ini kita tunggu aja nih kelanjutan kasus ini. Apakah KPK akan menetapkan pejabat-pejabat bea cukai ini yang kurang lebih gajinya 25 juta, tapi bisa membeli Rolex 200 juta? Nah, atau enggak? Nah, Let's Go aja nih, jamnya 5 juta. Ini aja kredit nih. Sama teman. Untung teman yang jual. 3 kali bayar. 3 kali bayar. Tuh, thank you banget yang nonton. Menurut kalian gimana? Itu kita bakal lanjut tentang update kasusnya Agnes nanti abis ini. Dan Let's Go juga bakal update tentang kasus Brigadir Yosua ya. Baradae terutama. Nanti kalau udah mulai sidang bandingnya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.